SPHS nggak boleh bubar. Tetap SPS nggak boleh bubar. Serikat pekerja harus tetap ada. Masih banyak orang-orang yang memang membutuhkan serikat pekerja. Keberadaan serikat pekerja itu sangat penting ya. Sangat dibutuhkan. Karena punya posisi tawar dan hak berunding tadi. Setidaknya hari ini membuktikan bahwa ketika memang kita berserikat, hak kita bisa. Bahkan orang yang nggak berserikat pun ternyata mendapat keuntungan, manfaat dari adanya serikat pekerja. Drop it. Kamera, roll, action, bukan live, cuman ngobrol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Karmani, Ketua Umum Serikat Pekerja Supermarket, ada Pak Rebo yang juga pengurus di Serikat Pekerja Supermarket, dan juga Wakil Presiden di Aspek Indonesia ya, dan juga Bang Jakwan selaku Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Serikat Pekerja Supermarket dan juga Ketua Majelis Nasional dari Aspek Indonesia. Hari ini kita buka aja ya, buka aja ya, nggak apa. Kan kita tetap menjaga jarak. Jadi saya mau mulai dari Pak Karmani dulu nih. Siap. Pak Karmani, ini kan informasi terkait dengan penutupan seluruh Giant itu benar-benar mengagetkan publik. Masyarakat kaget lah gitu. Waduh, ini berapa ribu orang akan di PHK. Nah, di media simpang siur, ada yang bilang 7.000, ada yang bilang 3.000, ada yang bilang 2.000, segala macam. Nah, kira-kira kalau boleh cerita kronologisnya seperti apa sih sampai akhirnya Giant itu memutuskan untuk menutup seluruh gerainya, dan apakah serikat pekerja dilibatkan dalam proses awal sampai nanti penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan? Gimana Pak Karmani? Baik, ya mungkin pertama saya ucapkan selamat malam juga kepada peserta dan semuanya. Kalau tanya kronologisnya seperti apa ya, jadi sebenarnya informasi bahwa akan ada penyampaian langsung dari Daidipam itu kurang lebih kita terima 2 minggu sebelum pengumuman 2 minggu sebelum dilaksanakan. Pengumuman tanggal berapa tuh? 25 Mei. Jadi sebelumnya memang kita sudah ada informasi bahwa akan ada penyampaian suatu hal ya, hanya memang apa yang disampaikan, nah itu yang kita nggak pernah kita tahu. Tetapi hal yang memang sangat unik, dan saya pikir saya ini merasa bangga sebenarnya kala itu kepada pimpinan perusahaan saat itu ya, karena jarang-jarang seorang ini bukan lagi presidir, bukan lagi presidir yang ada di Indonesia, tapi lebih tinggi lagi dari Dipam ingin menyapa semua karyawannya. Oh, jadi bukan CEO-nya Indonesia tapi bukan. Langsung dari Dipam di Hong Kong. Dari Dipam Hong Kong langsung menyampaikan gitu. Kita ada rasa bangga saat itu. Karena saya pikir nggak semua perusahaan yang ya bisa multinasional tingginya lah gitu ya. Internasionalnya kemudian menyapa. Karena saat itu kita nggak ada informasi apa-apa. Itu yang mungkin mengejutkan. Hari hanya tanggal 25 setelah memang informasi disampaikan dan seluruhnya pun dipersiapkan ya, artinya nggak ada satu tokoh pun yang tidak boleh mengikuti acara tersebut. Maksudnya harus mengikuti acara itu, harus mengikuti, baik yang lagi libur juga harus termasuk, harus ikut, harus tahu gitu. Nah, setelah hari hanya katakan tanggal 25 nih, nah sebelum tanggal 25 dilaksanakan apa itu namanya, konferensi pers atau apa ya istilahnya seperti itu, town hall virtual itu ya, virtual, kita diundang atau diinformasikan malamnya, akan ada sebelum si Mr. Crispus menyampaikan, kita diundang dulu. Kita tuh maksudnya serikat pekerja. Okay. Diinformasikan, kala itu yang diinformasikan kebetulan saya sendiri ya, Bang Jakwan sendiri, Bang Jakwan, terus Sekretaris Jenderal kita, Hairul Umam. Itu kapan tuh? Ketemu sama serikat? Informasi itunya ada malamnya. Sebelum tanggal 25, malam tanggal 25 ya. 24 malam. 24 malam. Nah, kita udah ada informasi itu. Besok jam 7.30 kita ada meeting dengan Direktur HRD. Gitu ya. Gitu. Itu pun masih bertanya-tanya loh, luar biasa. Ada apa?
gitu. Sedangkan besok Mr. Crispus mau menyampaikan sesuatu, lah kok tiba-tiba Direktur HRD ingin meeting dengan kita setengah jam sebelum mereka menginformasikan kepada seluruh karyawan. Setengah jam sebelum diinformasikan kepada seluruh karyawan. Di situ disampaikan oleh Direktur HRD. Di situ disampaikan bahwa ya penyampaian dari Direktur HRD bahwa mereka atau dia menyatakan dia akan berkomitmen segala informasi yang akan disampaikan oleh perusahaan maka serikat pekerja harus tahu lebih dulu. Oke. Komitmennya seperti itu ya. Walaupun 30 menit sebelumnya. 30 menit sebelumnya. Jadi kayak lagunya Jamrut ya, 30 menit. Oke, terus. Jadi gitu. Iya. Ya, begitu disampaikan oleh Direktur HRD, ya kita pun bisa dibilang membisu 1000 kata. Ya karena memang kita tanpa persiapan, tanpa ya apa yang harus kita lakukan pun masih blank, kaget lah ya. Kaget, sangat kaget. Karena di situ sifatnya semacam pemberitahuan, bukan perundingan, bukan. Nggak ada istilah perundingan, tapi di situ ada pemberitahuan bahwa unit bisnis Giant tidak akan beroperasi lagi. Unit bisnis Giant tidak akan beroperasi lagi. Seluruh Giant yang ada di Indonesia. Total ada berapa toko tuh? Kira ya? 70 itu ada 26 ekstra. 26 Giant Extra. Ada 44 Giant Express. 44 Giant Express di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Gitu. Itu yang lalu hak-haknya pun saat itu kita diinformasikan bahwa apa yang didapatkan teman-teman Giant ketika memang tidak melanjutkan ke proses selanjutnya misalnya, karena kan disampaikan juga saat itu oleh Direktur HRD bahwa dia akan mengkonversi 2 toko hero, sementara akan 2 toko Giant menjadi hero. Ya, 2 toko Giant menjadi hero dan 5 toko Giant menjadi IKEA gitu. Nah, jadi proses untuk karyawan yang memang tidak melanjutkan sudah jelas, mereka mendapat pesangon sesuai dengan aturan hanya perjanjian kerja bersama karena memang masih merujuk pada Undang-Undang 13. Betul sekali gitu. Dan yang melanjutkan nanti kita akan catat melalui mekanisme satu jalan yaitu hiring. Mekanismenya seperti itu. Tapi artinya manajemen membuka peluang bagi yang menolak untuk di PHK bisa melalui proses hiring. Bisa melalui proses hiring gitu. Hanya memang ya kalau hero itu sudah jelas konversi ya. Jadi orangnya jumlahnya nggak mungkin nambah, nggak mungkin gitu. Artinya yang dari Giant itu bisa ke hero rasanya memang sulit ya. Itu karena yang dikonversi itu langsung gitu. Nah, yang hiring tadi itu nanti dia masuk kemana? Masuk ke hero, masuk ke Giant, masuk ke IKEA. Sementara tadi kan cuma 2 IKEA dan berapa 5 IKEA dan 2 hero. Saat itu informasi yang kita dapatkan kan titik sampai di situ. Titik sampai di situ. Nah, saat diskusi itu dengan pemberitahuan yang kita terima dari Direktur HRD, lalu kita berinisiatif untuk minta kejelasan seperti apa untuk selanjutnya. Karena ya terus terang informasi itu hanya bisa kita terima. Kita belum bisa berpikir harus bagaimana. Apalagi 30 menit lagi mau pemberitahuan secara keseluruhan lagi dan ya walaupun saat itu dia sampaikan silakan kalau mau bertanya tanya apa. Ya mau nanya apa informasinya gitu. Tapi selesai itu baru kita berpikir, makanya kita minta saat waktu itu langsung bertemu dengan Direktur HRD hari itu juga. Setelah acara di Tongkol sampaikan, nah kita lalu bergegas 4 orang ini, tapi ditambah 1 ya Pak Jakwan waktu itu ya, tambah Pak Marsim ya. Jadi 5 orang bergegas langsung ke kantor pusat. Nah kita menanyakan hal-hal yang mungkin akan timbul setelah ini, gitu. Termasuk tadi kalau memang hiring ya kan kita minta kejelasan hiringnya kemana, gitu. Dan kapan, mekanisme seperti apa itu sampai sekarang belum clear. Ya untuk yang tadi yang mau hiring itu seperti apa? Ya kalau hiring sekarang untuk hero sudah dibuka ya, sudah ada yang dibuka. Ya namanya. Ya tapi kan tadi hero jumlahnya segitu-gitu aja tuh tokonya. Ya justru artinya gini. Ada kemungkinan kalau sebatas dibilang senjata tapi tidak ada rekrutmen. Jadi gini, kalau dibilang lebih banyak orang yang terdampak ketimbang peluang yang akan masuk, itulah jawabannya.
Itulah jawabannya. Jadi lebih banyak orang yang terdampak, yang harus ter-PHK dengan orang yang mungkin bisa masuk Hero. Itulah kenyataannya. Dan belum tentu bisa langsung cepat juga masuk kan, karena tadi jumlah karyawan yang di Hero sudah segitu-gitu. IKEA juga butuh proses untuk peralihan itu. Ya, betul. Dan akhirnya pun ya sempat kita tanyakan bagaimana dengan IKEA, apakah bisa secara langsung IKEA buka di Indonesia. Dan saat itu memang jawabannya nggak mungkin. IKEA yang 5 gerai ini baru dilirik, bahasanya gitu. Oh, baru dilirik. Baru dilirik. Bahwa akan 5 gerai Giant akan jadi IKEA, itu baru dilirik. Ya, tapi mana saja. Belum. Ya kita belum ada kepastian di mana gitu. Kalau yang Hero 2 ada Hero kepastian. sudah jelas. Hero sudah jelas. 2 gerai Giant yang menjadi Hero udah jelas. Sudah jelas. Kalau itu sudah jelas. Cuman untuk IKEA yang 5 nih, kita bicara 5 ya. Ini belum. Nah, kalau kita bicara yang satu IKEA yang saat ini sudah buka di Cakung, ini nggak termasuk yang 5 nih. Oh, Gitu. Ini nggak termasuk yang 5 gitu, karena yang Cakung kan bukan membeli lahan Giant, dia kan sudah bangun tersendiri. Gitu. Itu beda. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya hiringnya seperti apa, ya sampai saat ini proses siapa sih juga karyawan yang mau. Nah ini kan masih tetap kita kontrol ya, kita organisasi menginstruksikan kepada seluruh DPC, ketua DPC, siapa-siapa yang teman memang PB, siapa-siapa teman yang ingin melanjutkan pekerjaan, karena kan ranah daripada bipartitnya kan nanti akan timbul di situ. Pengawalan kita akan timbul di situ. Artinya Serikat Pekerja tetap concern untuk mengawal kawan-kawan yang masih mau kerja lagi di Hero ya. Nanti kan setelah ini kita data, ini kan ya sudah banyak juga nih yang udah jelas bahwa PB. Nah, tapi ada juga yang ingin melanjutkan pekerjaan. Nah, orang itu yang kita minta dalam artian konsistensi daripada pernyataan manajemen bahwa dia akan membuka ruang untuk teman-teman yang ingin bekerja. Nah, konsistensi itu yang ingin kita dorong. Kita kejar lagi lah ya, kepastiannya bahasanya seperti karena tadi kan yang sudah pasti jadi Hero cuma 2, sementara orangnya juga sudah ada. Yang mau jadi IKEA belum tahu kapan dan belum tahu IKEA mana kan gitu ya. Artinya masih ada jangka waktu proses yang belum clear seperti itu ya. Persis. Dan kalau soal hak pesangon clear ya, sesuai PKB dan PKB masih merujuk pada Undang-Undang 13, bukan pakai Undang Cipta Kerja. Enggak. Ada benefit tambahan selain yang ada di PKB, mungkin apresiasi apa gitu? Ya. Jadi kalau kita bilang, ya mohon maaf nih ya kalau saya harus sampaikan langsung. Jadi ketika mereka menyatakan bahwa hari ini menggunakan Undang-Undang 13 bahwa itu adalah satu bentuk apresiasi perusahaan terhadap pekerjanya, mengingat di Indonesia Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah diberlakukan gitu. Jadi bentuk apresiasinya apa? Ya mereka menggunakan Undang-Undang 13 kira-kira kayak gitu. Tapi artinya kan publik harus dicerahkan, diberikan pemahaman bahwa sebetulnya di Hero ini sudah ada Serikat Pekerja Harus Bermarket, sudah ada perjanjian kerja bersama yang sudah keberapa nih perjanjian bersama? Ke-6 ya. Sudah ke-6, artinya ada 6 kali 2 tahun ya. 12 tahun sudah punya PKB yang masih menggunakan Undang-Undang 13 gitu kan. Ya, dan memang itu harus dilaksanakan karena sudah mengikat sebagai undang-undang sekarang. Jadi ya kita juga artinya kita sangat apa ya? Mengapresiasi lah. Kalau saya bilang saya sangat berterima kasih kepada perusahaan memang ketika bahasanya cukup mengapresiasi pekerja yang sudah puluhan tahun di perusahaan ini dengan menggunakan Undang-Undang 13. Saya sangat menghargai itu. Namun saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya ketika perusahaan mau menjalankan apa yang telah menjadi perjanjian kerja bersama. Itu yang saya lebih apresiasi. Itu yang saya lebih. Itu kan menunjukkan komitmen lah ya. Itulah untuk membangun hubungan industrial dan menghargai dan melaksanakan perjanjian kerja bersama. Betul sekali. Itu yang sangat saya apresiasi ya ketika memang perusahaan mau ya dengan bahasa apapun ya. Dengan bahasanya apapun, tapi faktanya mereka mau komit dengan apa yang telah diperjanjikan antara pekerja dengan perusahaan. Tinggal sekarang mungkin kalau dari sisi Serikat Pekerja yang harus dilakukan menurut saya ya, Serikat Pekerja terus mengupayakan kepada manajemennya untuk memastikan bahwa orang-orang yang masih mau kerja di Hero itu benar-benar bisa terakomodir, diselesaikan secara clear gitu kan, mekanismenya jelas.
dan serikat pekerja harus mendorong manajemen untuk mau merundingkan itu, karena sebenarnya hakikat dari serikat pekerja kan adalah hak berunding. Hak berunding itu memang dimiliki oleh serikat pekerja. Gitu. Ya, betul. Kalau dari Pak Rebo nih, gimana tanggapannya terkait dengan penutupan, kemudian Pak Rebo berapa tahun kerja di sini Pak di Giant? Ya, sebentar lagi akan pensiun tahun depan. Tahun depan pensiun. Usia pensiun berapa? 55 kalau 55. Ya, Jadi sekarang udah saya berapa 54. berapa puluh tahun kerja di Giant? Sudah 30 tahun lebih. 30 tahun. Tadi 30 menit. Sekarang 30 tahun. Oh, ini 30 ya. Cuma 3 hari. Iya, 30 menit dikasih tahu. Ya. Sebelumnya ini Ya. 30 tahun kerja di Giant. Ya. Gimana? Baik. Kesan-kesannya gimana, Pak? Ya, kalau tadi latar belakang atau kronologisnya penutupan Giant atau gerai Giant secara keseluruhan itu sudah sampaikan oleh Bro Karmani. Ya. Tapi saya akan berbicara di satu sisi, ya, sisi lain. Ya. Artinya begini, bersabda bahwa benar ini penutupan sesuai dengan aturan yang ada, bahkan aturan itu memakai Undang-Undang 13. Karena ada PKB. Karena gitu. ada PKB, ya, jaring pengamannya itu. Tetapi ya ketika ada berita seperti ini, ada yang senang, ada juga yang tidak senang. Iya, karena nggak siap. Ya. Ada yang siap, ada yang tidak siap. Ya. Dari pemikiran saya bahwa ketika ya orang-orang atau teman-teman sudah kena PHK, nantinya kan akan dapat uang. Iya. Ya, nantinya akan dapat uang. Bahkan ada juga yang nanti akan hiring. Ya, hiring akan bisa bekerja lagi ketika nanti dites sesuai dengan syarat yang diinginkan oleh perusahaan. Ini bagi yang muda, tapi bagi yang tua bagaimana? Ini kan satu kendala juga. Harus dipikirkan oleh perusahaan yang sekarang ini masih ada, ya, karena sebentar lagi perusahaan sudah nggak ada. Nah, ini caranya adalah bagaimana untuk ya sebenarnya untuk membimbing ya ketika mendapatkan uang itu mau diapakan. Nah, itu paling tidak ada satu pesan dan kesan, bahkan pendidikan. Pada saat itu sudah kita gagas pelatihan agar mempersiapkan diri ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penutupan toko seperti ini. Nah, bagi yang sudah tua ini mesti apa? Mau bekerja tempat lain nggak mungkin, mau usaha latar belakangnya belum usaha. Tapi ada juga yang kawan-kawan yang sudah punya usaha akhirnya melanjutkan. Bagi yang belum punya usaha, nah tentunya saya mengharapkan kepada perusahaan agar juga bekerja sama dengan pihak pemerintah, ya, mencarikan solusi kawan-kawan atau teman-teman yang mendapatkan duit itu. Jangan sampai nanti salah penggunaannya. Ya, ketika nanti salah penggunaannya, ya nanti jadi habis begitu saja. Makanya ya melalui Kementerian Tenaga Kerja, melalui dinas nanti harus berbicara, ada solusinya kawan-kawan. Setelah menerima uang ini loh, apakah mau usaha apa? Ada satu pelatihan-pelatihan. Paling tidak perusahaan saat ini masih bertanggung jawab juga ketika mantan anak buahnya nanti ter-PHK. Ya, begitu juga pemerintah punya kewajiban bagaimana ketika nanti ya para karyawan ini ter-PHK, ke depanmu seperti apa? Meminimalisir dampak sosial. Dampak sosialnya, ketika nantinya dampak sosialnya tinggi, ya, akan terlihat. Barangkali itu bersabda ya. Menarik. Ini nyambung sama yang tadi hiring. Ya. Yang sudah tua-tua gitu ya, maksudnya masa kerja 20 tahun, 25 tahun. Kemudian pada saat proses hiring itu, apakah harus ada tes-tes lagi? Kan nggak lucu, Pak. Ya nggak? Dia udah 25 tahun nih, udah pelotokan lah gitu ya, kerja di Giant dengan spesialisasi tugas yang memang udah pengalamannya udah luar biasa lah. Rasanya nggak fair juga kalau kemudian ketika dia mau hiring lagi, dia harus tes lagi gitu. Kan udah ahli di bidangnya. Kira-kira itu harus jadi pertimbangan manajemen. Jadi gini, ya, saya sih sangat senang ketika memang hiring ini kita dorong tanpa proses, Tanpa tes ya. tanpa tes. Tapi ya kita juga kan harus realistis. Kondisi saat ini
yang ter-PHK itu lebih banyak, ya, yang peluang ter-PHK ini lebih banyak ketimbang peluang untuk masuk hiring. Nah, kalaupun kita dorong mereka semua, katakan, kita mungkin misalnya hiring tanpa tes misalnya, kebutuhan misalnya yang dibutuhkan misalnya cuma 100 orang, tapi 100 orang itu prioritas, ya, berdasarkan yang memang mau masuk lagi. Gitu. Tapi faktanya misalnya 200 nih, 2.000 misalnya orang. Nah inilah yang memang ketika memang harus ada hiring dan harus ada persyaratan, saya pikir memang itulah ranahnya. Saya pikir kalau diumumkan hiring tanpa tes, ya saya pikir semua akan ikut. Jadi dia nggak pesangon dulu. Nggak bisa ikut hiring semuanya. Karena udah ada yang tanda-tanda perjanjian bersama tuh. Ya makanya ketika kalau misalnya bisa didata mana yang masih mau kerja, mana yang mau pesangon, yang masih mau kerja ini ada skala prioritas gitu kan. Ya. Berdasarkan spesifikasi pekerjaan selama ini, maka ketika terus sharing itu menjadi prioritas. Katakanlah yang mau kerja lagi 500 misal gitu ya. Terus ada 100 nih lowongan. Nah itu prioritas 100 tuh. Ya, kalau dari 500 itu. Kalau memang itu kan kita juga, ya saya berharap tadinya kalau memang yang akan dikomunikasikan ke manajemen ya. Nah itu kan lebih awal informasinya, sehingga teman-teman itu enggak, ya saya yakin ketika informasinya seperti itu teman-teman nggak buru-buru ngambil penjajian bersama lah gitu. Jadi saya pikir itu perlu dikomunikasikan juga sama manajemen ya. Kalau sekali ya itu sih saya sih yakin kalau artinya jumlah yang dibutuhkan masih lebih sedikit dibanding yang kita bisa dorong. Ternyata memang sekarang faktanya nih teman-teman yang ambil PP misalnya sudah banyak, peluang hiringnya sekian, sementara yang masih mau lanjut sekian. Saya yakin sih masih punya keyakinan masih bisa lah, bisa ya. Untuk mendorong. Bisa didorong. Ada saya aja komit untuk ikut membantu bisa mendorong teman-teman yang memang masih mau kerja di. Tapi ya lagi-lagi untuk harus menyatakan bahwa hiring ini tanpa tes, tanpa proses. Ya kita juga harus punya rasa keadilan juga terhadap teman-teman yang mungkin saja mereka ambil PB itu karena kesempatannya sudah nggak ada, dia nggak tahu kalau misalnya hiring itu ternyata tanpa tes. Kan ini juga harus kita bangun juga. Karena udah kadung masalahnya cepat, itu. Artinya manajemen mulai dari memberitahukan 30 menit sebelumnya, kemudian memberitahukan ke karyawan secara keseluruhan, kemudian proses PB-nya juga cepat banget gitu ya. Iya, gitu. Saya juga kadang-kadang jadi ya merasa kasihan gitu, artinya kalau sekarang kita dorong ya, kalau memang sisanya kita lihat masih ada teman-teman yang yakin bahwa dimaksud sisanya masih memungkinkan untuk didorong, kan sekarang kita IKEA buka cakung ya. Saya yakin sih bisa didorong. Bisa ya? Bisa kita dorong. Bisa kita komunikasikan dengan baik. Bisa ya. Karena kan selama ini memang Hero serikat pekerjanya dan manajemen dikenal orang sangat baik dari sisi hubungan industrial, bahkan mendapatkan award. Dan saya mau pindah ke Bro Jakwan nih, karena Bro Jakwan adalah dulu pernah jadi ketua umum Serikat Pekerja Supermarket sebelum Bro Karmani, dan beliau menerima penghargaan di Uni ya waktu itu ya untuk hubungan industrial yang baik di Hero. Gimana melihat kondisi Hero sekarang dan Giant sekarang? Gimana Bro Jakwan? Berdasarkan pengalamannya dan memang kan dapat penghargaan di mana waktu itu? Ya. Terima kasih Bro Sabda. Swiss, ya. Jadi memang hubungan industrial antara Serikat Pekerja Hero Supermarket dengan manajemen itu saya anggap luar biasa. Walaupun kita penuh dinamika. Ya, dinamis ya. Ya, dinamika kadang naik, kadang turun gitu kan. Itu biasa dalam hubungan industrial. Tapi dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang bagus, dan feedbacknya luar biasa, ini menjadikan bahwa Serikat Pekerja itu memang pantas mendapat penghargaan dari tingkat internasional. Dan kami juga mendapat penghargaan pada saat itu dari Kementerian Tenaga Kerja dan Apindo. Terkait dengan LKS bipartitnya. LKS bipartitnya terbaik se-Indonesia. Tahun berapa tuh? Tahun saya 2-3 tahun yang lalu lah. Ya kan, saya lupa tahunnya, tapi itu merupakan cikal bakal dari terusan daripada hubungan industrial yang baik. Memang dinamis satu sama lain, pastinya dalam hubungan rumah tangga juga pasti ada ribut-ribut kecil lah. Nah, tapi kita tetap komitmen bahwa kita tetap menjaga perusahaan kita, tetap menjaga PT Hero Supermarket. Nah,
ini yang kita sampaikan ke masyarakat umum bahwa tidak selamanya serikat pekerja itu buruk, tidak selamanya serikat pekerja itu jelek, tidak selamanya serikat pekerja itu hanya menuntut, tapi kita coba membangun dan terus membangun. Nah, melihat kondisi saat ini, kondisi pandemik yang hampir 1 tahun 5 bulan lebih, ini berdampak kepada semua sektor, baik sektor perbankan, pariwisata, maupun sektor retail. Banyak retail yang ada di Indonesia sudah mulai berguguran. Kita sudah mulai sebetulnya dengan menutup gerai-gerai satu demi satu sebetulnya. Oh, jadi sebelum ada kejadian pasal 25 Mei ini, tahun lalu udah kejadian. Itu sudah ada. Beberapa toko kita yang kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang sudah tidak bisa menampung lah, rugi, salesnya jeblok. Sebelum pandemi juga sudah rugi? Sebelum pandemi memang sudah rugi. Nah, ini menandakan bahwa ekonomi Indonesia sudah tidak baik, ya kan? Pengangguran, PHK di mana-mana, PHK massal di mana-mana. Orang yang tadinya berbelanja di Giant itu belanja bulanan, untuk belanja bulanan karena dia masih dapat gaji. Hari ini tidak seperti itu. Orang belanja di Giant cuma butuh aqua atau air mineral, itu untuk sehari-hari dia bisa belanja di kompetitor kita, di warung sebelah. Dia nggak lagi belanja di toko kita ke Giant. Kenapa? Karena memang kebutuhannya hanya itu. Dan uangnya memang sudah tidak ada karena sudah ter-PHK. Sudah tidak ada penghasilan di perusahaannya dia. Daya beli semakin turun, bukan turun lagi, ini langsung nyungsep lah. Bahasa Belandanya nyungsep gitu kan. Nah, ini luar biasa. Nah, tahap demi tahap sebetulnya manajemen kita sudah antisipasi ini, bahwa ini tidak bagus Giant-nya di close, cukup kita dikomunikasikan dan teman-teman dibayarkan dengan sesuai normatif PKB kita. Kesini setelah Hari Raya Idul Fitri Ramadan, ternyata itu sales kita nggak ngangkat juga. Padahal Ramadan dan Idul Fitri itu adalah salah satu peluang untuk kita mendapat sales yang terbaik. Dan selalu begitu biasanya. Dan selalu begitu dari tahun-tahun sebelumnya. Ternyata memang daya beli kita semakin turun. Masyarakat kita udah nggak punya kerjaan. Dia bingung mau beli apa di Giant karena duitnya nggak ada, uangnya nggak ada, dan dia sudah ter-PHK. Nah, itu semakin jauh dari harapan apa yang diharapkan oleh manajemen Hero. Sales kita tidak sesuai dengan target, jauh dari target. Nah, memang dalam hal ini yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum saya, Bro Karmani, dan Wakil Presiden Aspek Indonesia, Bro Rebo, terkait dengan kondisi negara kita tidak baik-baik saja, itu dirasakan, sangat-sangat dirasakan. Nah, oleh karena itu, hari ini mungkin ini cerita pahit buat Giant. Karena Giant adalah raksasa besar, ya kan? Dan Giant udah di masyarakat udah menjadi menjadi idola sebetulnya. Familiar dan menjadi idola. Lihat, ibu-ibu kalau ke Giant pasti bareng keluarganya. Ibu-ibu ke Giant pasti borong. Nah, selama ibu itu bapaknya kerja, sekarang bapaknya udah nggak kerja, mau borong apaan gitu kan? Pasti udah nggak. Biasanya kalau ibu-ibu datangnya bawa anaknya maunya minta ini, minta ini. Nah, betul. Sekarang udah dia takut datang ke sini, takut dimintain sama anaknya. Itu karena bapaknya udah nggak kerja, udah ter-PHK. Nah, daya belinya semakin menurun. Nah, disitulah faktor yang paling utama. Nah, yang kedua adalah faktor COVID-19 memang berpengaruh besar. Ya, orang ditakut-takutin kemana-mana, ketularan, wabah dan lain-lain. Nah, disinilah peran serikat pekerja seharusnya dipanggil. Ya, saya berharap dari Mbak Karmani dan Pak Rebo sebagai perwakilan dari serikat pekerja mengusahakan, mengupayakan. Kalau teman-teman yang ter-PHK sudah normatif, bagaimana teman-teman yang ingin melanjutkan? Ya, tadi saya bilang. Ya, betul yang tadi Bro Sabda katakan. Hiringnya seperti apa? Ini kan bagaikan langit dengan bumi hiringnya. Yang dibutuhkan satu di Sidoarjo, yang ngelamar di Jakarta. Bingung nggak? Lulus nggak? Akhirnya ada pesimis lah. Langit dengan bumi gitu kan. Nah, maksud yang tadi Pak Rebo sampaikan, bagaimana hiring ini tetap berjalan tapi tidak dipersulit, alias dipermudah, agar teman-teman kita yang pengen berkarir, memang kan hiringnya cuma
2 toko. Kalau nggak Hero, Guardian. Profil kita ini bukan profil farmasi atau orang yang jual obat, profil kita profil di supermarket jual food gitu kan. Sulit untuk pindah ke Guardian. Mindset kita, wah Guardian jual obat, numbuk obat dan lain-lain, resep dan kita nggak paham. Nah pasti peluangnya ada di Hero. Hero di Indonesia itu totalnya ada sekitar 18 toko. 18 toko Hero di 18 Indonesia, toko yang tutup 70 toko. 70 Giant, 70 toko Giant. Nah, bagaimana ceritanya ini untuk mengimbangi daripada kebutuhan Hero, padahal Hero sudah full karyawannya. Yang dikonversi menjadi Hero, Giant menjadi Hero cuma 2 toko dan karyawannya juga masih ada di situ. Nah, betul apa yang dikatakan tadi Bro Karmani terkait dengan akan dibuka lagi IKEA selanjutnya, kita belum ada kejelasan. Giant yang mana yang akan diambil oleh IKEA, kita belum ada informasi. Berapa orang yang dibutuhkan dari karyawan tersebut, belum ada informasi. Nah, perlu kejelasan. Untuk berubah jadi IKEA juga butuh waktu. Betul, butuh waktu proses. Gedungnya, betul. Ruangannya. Kan? Butuh waktu proses sekitar 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Untuk merubah satu gerai. Untuk merubah satu gerai, karena gerai IKEA itu beda banget dengan konsep dengan Giant. Kalau Giant kan kesannya menyeluruh, bermasyarakat, ya agak-agak sedikit berantakan. Kalau IKEA kan enggak, dia rapi, harganya pun beda. Nah itu butuh proses 1 sampai 2 tahun, 3 tahun paling cepat. Nah karyawannya udah apain ini karyawan Giant tersebut? Nah itu yang harus nanti diusahakan oleh serikat pekerja. Bagaimana negosiasi dengan manajemen terkait dengan teman-teman ex Giant daripada yang akan dikonversi ke IKEA. Itu mungkin dari saya, tambahannya kita baru dari karyawannya ya. Belum betul. SPG yang kerja di Giant itu harus terdampak juga ya. Itu belum, itu saya pikir perlu dipikirkan oleh pemerintah tuh. Ya. Dampak itu ya. Betul, Bang Sabda. Jadi kita ada yang namanya UMKM. Kayak semacam makanan ringan, kerupuk, ya ada counter-counter makanan, ya ada counter-counter pakaian. Itu kan UMKM, usaha menengah kecil yang ada di itu pasti daerah. Dan itu pasti terdampak. Yang kedua kita punya karyawan namanya SPG. Kita namanya punya SPM. Kita ada karyawan namanya outsourcing security, outsourcing cleaning service. Nah, pemerintah ini harus terlibat gitu kan. Nah, itu saya sudah melakukan survei di cabang saya terkait dengan dampak dari penutupan. Selain karyawan, saya juga sudah melakukan survei bahwa setelah kamu ter-PHK, apa yang harus kamu lakukan nanti ke depannya? Jawabannya variasi. Begitu juga ke SPG, SPM gitu. Ada beberapa yang memang ada yang dipekerjakan kembali, akan tetapi tidak ada di cabang situ. Ya, tidak ada di cabang Giant. Akan tetapi mungkin di cabang yang lainnya, hypermarket yang lainnya atau di Hero yang lainnya. Tapi ada juga yang dari perusahaannya itu belum memberikan satu penegasan, belum ada informasi. Saya nggak tahu, saya mau ditempatkan di mana atau kerjanya. Gitu ya. Nah seperti itu. Itu saya banyak ya. Nah, yang perlu ada satu penekanan itu tadi, selain juga hiring, kita akan coba memberikan satu masukan ke manajemen. Nah, yang sudah terima PHK dan mendapatkan uang itu nanti bersabda, yang harus kita pikirkan juga. Nanti ini kan calon-calon pengangguran yang nantinya harus yang banyak duit ya. Calon pengangguran banyak duit. Tapi kalau nggak pinter ngelolanya bisa habis. Kalau tidak bisa pinter ngelolanya, nantinya akan habis. Makanya harus diciptakan barangkali ya dari manajemen memberikan satu motivasi bila perlu memberikan jalur kepada kementerian atau dinas yang terkait untuk melakukan memberikan solusi ke para pekerja yang sudah ter-PHK. Saya agak menyorotin ke situ bersabda ya, bukan terima uangnya, keterampilan supaya duitnya nggak habis ya, gitu ya. Betul. Tadi Bro Karmani bilang sudah mendata yang itu, bahkan kita sudah mendata ya. Di sini kayak ada tenan ya. Tenan tadi seperti ada SPG, service itu kita di sini saya anggap ini toko middle. Toko middle kita itu ada sekitar 158 orang. Termasuk SPG, SPM yang dipekerjakan di sini. Termasuk? Iya.
Sementara toko kita kalau kayak CBD atau BSD itu bisa lebih banyak lagi. Bisa di angka 200-an ya. Jadi kalau 71 gerai Giant tutup, itu berapa jumlah karyawan Giant yang terdampak jumlah? Jadi kalau kita spesifikkan misalnya dengan jumlah ekstra 24 ekstra 26 terhadap 44 ekstra. Ya kalau kita ambil rata-rata 150 ya, kemarin saya sudah hitung-hitung, impact-nya itu bisa mencapai angka 9.000 total dengan tadi ya, yang SPG tadi. Iya. Tapi kalau yang karyawan Giant-nya sendiri berapa? Kalau karyawan Giant sendiri, ya dari toko yang tutup ya, toko yang tutup itu ada 2.200 toko yang tutup. Giant-nya ya? Giant-nya aja 2.200-an. Kalau 9.000 dengan total semua, berarti 3 kali lipat lah ya? 3 kali lipat. Ya kalau satu ekstra misalnya ada 70 orang, sementara yang di sampingnya lingkungannya ada 158 orang, bisa kita bayangkan. Sementara pemerintah, saya kebetulan pernah audiensi sama kementerian juga, mereka dapat informasinya bahwa ex karyawan Giant akan dialihkan menjadi karyawan IKEA dan Hero. Udah gitu doang. Tapi ternyata kan nggak semuanya, hanya 2 yang sudah pasti, 5 yang dinyatakan akan dialihkan jadi IKEA, tapi juga belum tahu di mana dan kapan dan berapa banyak orangnya kan gitu ya. Lalu dampak yang lainnya kan juga tadi, yang SPG tadi kan banyak juga. Oh, jadi udah ada informasi, bahkan informasi ke pemerintah. Karena tadi pemerintah dan termasuk publik ya, kan mendengar dari media massa semua tuh. Media massanya kan macam-macam tuh. Ada yang bilang 7.000, ada yang bilang 2.000 sekian, ada yang bilang 3.000 ya. Kemudian ada yang mengatakan dialihkan semua jadi karyawan Hero dan IKEA. Nah, ini perlu diluruskan bahwa ternyata hanya 2 yang sudah pasti 2 untuk dialihkan dari Giant menjadi Hero. Dan baru dinyatakan ada 5 yang akan menjadi IKEA, itu pun belum tahu IKEA mana, berapa orang, dan di wilayah mana. Yang pasti butuh waktu juga untuk merubah gerai Giant menjadi gerai IKEA. Dan itu pasti kan ada jeda untuk orang akhirnya nggak kerja ya selama tahun 2 tahun gitu. Itu pastinya butuh waktu, makanya kalau dibilang harus secara langsung didorong ke IKEA, ya jujur saja tidak semudah itu ya. Pesimis. Kalau saya bilang pesimis. Karena apa? Karena rentan waktu untuk merubahnya karena gerai itu juga makan waktu. Bahasanya siapa yang mau gaji lu ketika lu nggak kerja? Bahasa kasarnya begitu. Kecuali simsalabim kayak bikin 1000 candi gitu kan, 1 malam langsung jadi tuh. Ya, kalau saja ya kita hitungan kasar aja, kalau saja benar. Ya IKEA-nya memang sudah jadi dan ini dikonversi, memang saya pikir aman. Cuman masalahnya untuk merubah gerai Giant jadi gerai IKEA butuh waktu. Butuh waktu 2-3 tahun. Dan tempatnya pun belum tahu juga di mana gitu. Nah, ini yang perlu disikapi oleh teman-teman dari Serikat Pekerja SPAS adalah kita harus memastikan terutama yang 5 rencana 5 toko tadi untuk dikonversi ke IKEA, memastikan adalah mereka nanti setelah IKEA buka bisa direkrut kembali. Yang kedua, saya setuju dengan Bro Rebo tadi. Kita yang udah senior ini, yang 25 tahun, yang 30 tahun, harusnya dipikirkan oleh manajemen kita dan dibekali keterampilan khusus. Bisa saja manajemen bekerja sama dengan kementerian, karena kemarin kita sudah dapat informasi dari Kementerian Tenaga Kerja bahwa akan dilatih untuk teman-teman kita yang sudah PHK dan usianya sudah mendekati pensiun. Nah, itu penting. Kenapa? Karena ini tidak sedikit. 2.000 orang itu tidak sedikit. Belum keluarganya. Anaknya ada usahanya sekolah, mau apa nantinya kan bingung. Baru mau lahiran. Nah, itu. Jadi saran saya yang kedua adalah setelah saran saya yang pertama tadi memastikan teman-teman yang 5 toko ini untuk bisa kembali direkrut menjadi karyawan IKEA. Saran saya yang kedua adalah jangan juga pikirin nih teman-teman yang sudah PHK, yang sudah senior, dibiarkan saja karena jasanya luar biasa kepada perusahaan ini. Pemerintah sudah menyiapkan ladang-ladang daripada pelatihan-pelatihan. Ya, silakan berkoordinasi manajemen dengan kementerian. Komunikasi jadi tripartit dari perusahaan ke pemerintah, serikat pekerja dan pemerintah. Jadi tripartit. Jadi nggak terbebani oleh perusahaan, bisa dibebankan juga ke negara, ke pemerintah. Kenapa? Karena tanggung jawab pemerintah.
pekerja ini yang warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurunkan pengangguran. Menurunkan pengangguran juga. Duit ada, bingung mau ngapain dah kan. Akhirnya konsumtif belanjanya. Konsumtif. Ganti handphone, beli mobil kan gitu. Yang jelas seperti itu. Itu yang bahaya menurut saya. Jadi saran saya cuma dua untuk hari ini, pertemuan hari ini adalah memastikan teman-teman yang masih mau bekerja, apalagi teman-teman yang sudah jelas tadi diinformasikan akan diakuisisi menjadi EKIA 5 toko tersebut, itu dipastikan dulu. Yang kedua adalah teman-teman yang sudah PHK, yang sudah senior dan nggak mungkin melamar kerja ke EKIA gitu kan, nah dipastikan mendapat pelatihan-pelatihan agar dia bisa buka usaha. Pengangguran akan kita kurangi. Bekerja sama dengan pemerintah. Jadi ini kan podcast video ini akan tayang di 2 YouTube channel. Namanya bukan live cuma ngobrol, itu ada di YouTube channelnya Aspek Indonesia. Dan satu lagi nanti ada di Bipartit Institute. Kenapa namanya Bipartit Institute? Karena memang kita pengen mensosialisasikan pentingnya membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Dan Hero menjadi satu potret bagus karena sudah mendapatkan penghargaan di internasional dan juga di nasional. Tinggal bagaimana kemudian serikat pekerja Heroes yang berikutnya nanti setelah habis semuanya yang Giant bisa melanjutkan hubungan industrial yang lebih baik lagi dengan manajemen, karena kuncinya cuma komunikasi yang baik dan keterbukaan. Kalau sudah komunikasi dan keterbukaan yang baik, maka hubungan industrial bakalan baik. Nah kan gitu, itu makanya namanya respect each other. Respect each other itu adalah saling menghargai satu pihak dengan pihak yang lain. Ini menjadi tagline dari Bipartit Institute. Sebagai penutup, mungkin saya mulai dari Bro Jakwan dulu deh, nanti baru terakhir ke Bro Karmani. Apa harapannya baik terhadap, karena kan ini komunitas besar, ex-karyawan Giant itu 2.600 itu kan komunitas besar. Ini potensinya luar biasa kalau mau digarap untuk memberdayakan ekonomi kebersamaan kita. Saran dan closing statement dari Bro Jakwan. Ya, terima kasih Bro Sabda dari Aspek Bipartit Institute, nanti insya Allah akan segera tayang gitu kan. Jadi statement terakhir saya buat teman-teman yang sudah menyatakan ter-PHK dan sudah memenuhi kewajiban di perusahaan dan sudah ingin mengambil haknya, itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dan kita insya Allah akan membuat yang namanya usaha melalui koperasi, usaha bersama melalui koperasi. Saya sedang merancang sesuatu yang dari kita buat kita oleh kita, yaitu apa? Yaitu koperasi. Insya Allah juga nih Aspek akan kita gawangi di koperasi Aspek, namanya Kapin, Koperasi Pekerja Indonesia. Insya Allah juga ini akan kita gawangi teman-teman agar uangnya kita bisa putarkan untuk usaha-usaha dan kita bisa menjadi wadah yang besar, komunitas yang besar, 2.000 orang, luar biasa gitu kan. Kita akan wadahkan seperti itu, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Yang kedua adalah bagi teman-teman penerus kami dari Serikat Pekerja Hero nantinya akan melanjutkan hubungan industrial yang lebih baik lagi dan lebih bermartabat. Kenapa saya bilang lebih bermartabat? Respect, saling menghargai, keterbukaan, yang terpenting adalah komunikasi yang baik. Mungkin itu saran saya buat teman-teman dan buat yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bro Jakwan. Bro Rebo, sebagai closing statement, selaku orang yang sudah 30 tahun kerja di Giant dan juga pengurus SP Hero juga, pengurus Aspek juga, wakil presiden bahkan, kira-kira seperti apa? Dan apakah akan terus berkecimpung di dunia serikat pekerja? Ya, yang jelas ada beberapa hal yang memang ada satu penekanan. Yang pertama, ya tetap semangat kawan-kawan yang ter-PHK dan lakukan yang terbaik ke depan. Lantas yang kedua, ya saya meminta atau mengharapkan kepada manajemen serikat pekerja, bahkan nanti berkomunikasi dengan kementerian bagi yang sudah kena ter-PHK, agar nanti ada satu pelatihan-pelatihan secara khusus guna untuk mengantisipasi ke depan. Ya, karena yang sudah tua-tua itu nggak mungkin akan bekerja kembali. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang disampaikan Bro Jakwan bahwa koperasi Aspek ini akan terus dibangun, dan saya
selaku juga sebagai pengurus yang ada di Kapin, yang tentunya juga mengajak pada teman-teman ya bagaimana untuk mengembangkan operasi ini ke depan. Mungkin di situ terus ada. Terima kasih. Baik, Bro Karmani, Ketua Umum Serikat Pekerja Supermarket yang sebentar lagi akan berakhir masa tugasnya gara-gara di PHK. Gara-gara di PHK massal. Kebetulan saya ini Pas ketemuan di penutup ya. Jadi ketua umum tercepatnya. Cepat dan closing ya, penutupan gitu ya. Itu. Tapi saya pastikan, jadi sekalipun Giant itu tutup, ya, Sekalipun Giant itu tutup, SPHS nggak boleh bubar. tetap SPS nggak boleh bubar. Serikat pekerja harus tetap ada. Masih banyak orang-orang yang memang membutuhkan serikat pekerja. Keberadaan serikat pekerja itu sangat penting ya. Sangat dibutuhkan. Karena punya posisi tawar dan hak berunding tadi Setidaknya hari ini membuktikan bahwa ketika memang kita berserikat, hak kita bisa. Bahkan orang yang nggak berserikat pun ternyata mendapat keuntungan, manfaat dari adanya serikat pekerja. Itu yang mungkin perlu disadari oleh ya ke depan ya, saya pikir kan orang banyak yang nggak tahu, bahkan serikat pekerja mungkin akan dianggap apa ya, karena pemberangusan saya pikir kan sudah mulai terjadi saat ini, hari ini ya. di banyak perusahaan ya. Keberadaan serikat pekerja sangat tidak diizinkan oleh pengusaha lah, kira-kira kan gitu ya keberadaannya. Ini sangat terbukti. Nah yang kedua, barangkali kalau saya kepada pemerintah, barangkali kita ini pekerja punya sekolah kan. Dokter itu kan semua ada sekolahannya, tapi kan serikat pekerja ini nggak ada sekolahan nih. Padahal saat-saat seperti ini ternyata harus pemerintah sangat berterima kasih dengan adanya serikat pekerja. Kenapa nggak dikurikulumkan? Saran saya justru itu. Jadi benar-benar bahwa orang-orang serikat pekerja nggak dipandang bahwa dia adalah pengganggu daripada pengusaha. Saat ini kan yang dianggap Image-nya pengusaha, seperti itu. image-nya seperti itu, bahwa serikat pekerja itu pengganggu pengusaha. Image-nya seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada legitimasi pemerintah. Dari awal tuh dididik bahwa serikat pekerja ya ada Memang hak konstitusional. hak punya konstitusional dan serikat pekerja bisa membangun. Hari ini kan yang Betul. itu yang tidak terjadi. Andai kata itu, bahkan ya kalau kita lihat di dunia saja, ada WHO, ada ILO, ada UNICEF Ya. ya. Semua mereka ada sekolahannya, tapi sekolahan buruh Iya. ini Paling ada di kampus-kampus, kayak saya sarjana hukum ya. Iya. Ketika di kampus dulu, fakultas hukum hanya ada undang-undang perburuhan, tapi nggak ada namanya tentang serikat pekerja gitu. Dan itu yang kita harapkan ke pemerintah, sehingga memang benar-benar bahwa keberadaan serikat pekerja ini diakui oleh bahwa serikat pekerja sebenarnya bisa membangun sebuah bukan membangun perusahaan, tapi sebuah komunikasi yang baik yang pada akhirnya menguntungkan perusahaan itu sendiri. Itu jauh lebih penting. Ya korbannya ya kalau kita bilang sekarang mungkin orang banyak beranggapan seperti itu lah. Bahwa itu serikat pekerja ya kayak mungkin kayak Bang Jakuan, para bos saya ketika melamar di sebuah perusahaan yang lain anggota serikat pekerja, ya nonsen bisa diterima. Udah langsung jadi catatan khusus gitu ya. Dia nggak mau tahu bahwa sebenarnya hubungan industrial di Hero bagus. Bagus, Gitu ya. tapi tetap saja ini yang image ya. image ini yang harus saya pikir PR pemerintah ya, bahwa nyatakanlah berani bahwa serikat pekerja itu ada baik gitu maksud saya. Jangan serikat pekerja dinyatakan sebagai ya tadi pengganggu pengusaha, pengganggu pemerintah. Jangan sampai ada image seperti itu. Kadang-kali itu yang ke depan yang harus saya sampaikan. Dan buat teman-teman yang memang hari ini ambil keputusan baik yang hiring, yang ingin melanjutkan maupun yang sudah menyatakan keluar dari perusahaan ini, ya saya pikir yakinlah dengan keputusannya, Yakin dan keputusannya. yakin dan dengan bijaksana lah. bijaksana ya. Sepanjang kita tidak yakin, ya itulah yang nanti akan merusak apa yang saat ini mungkin kita sudah ya, yakin ya. Kalau memang mau berusaha, usahalah ya, gunakan tadi disampaikan dengan bijak apa yang saat ini teman-teman. Terakhir barangkali untuk perusahaan,
Saya berharap ya kalau memang hiring ya, saat ini juga kita di sini sudah tercatat sebenarnya beberapa orang yang akan pensiun misalnya di bulan ini ya, yang di Hero kan bisa terdata tuh orang-orang yang kan sudah pensiun itu bisa didata itu. Bisa ditukar sama. Bisa ditukar. Jadi kita sebenarnya hari ini kalau memang ada keseriusan, dan saya harap perusahaan kita serius, saya berharap itu perusahaan kita serius, datalah orang-orang yang akan pensiun Di Hero. minimal 2 bulan ini. Kemudian itu ditarik dari Jaya. Setidaknya kita mendapatkan informasi mereka itu dia dapat hak penuh ya. Ada peluang untuk teman-teman yang hari ini masih mau punya kerja. semangat kerja. Nggak usah pakai orang yang nggak semangat kerja, maksudnya gitu loh. Dan nggak perlu rekrut baru-baru juga. Nggak perlu. Itu tinggal petik doang kan petik gitu. doang, maksud saya itu yang saya harapkan buat perusahaan. Jadi ya semangat itu yang memang konsistensi itu yang saya butuhkan. Ya bisa lah didata, misalnya Hero nih berapa sih orang pensiun, misalnya ada 70 orang, ya nyatakan saja 70 orang ini akan pensiun, dia mendapatkan hak penuh. Siapa sih teman-teman Giant yang memang mau kerja, yang semangatnya tinggi? Bisa itu, dan itu yang mungkin nanti kita akan dorong, kita akan bicarakan, sampaikan kepada perusahaan. Dan ini pun sebagai saran secara umum ya. Iya. Kira-kira itu masuk setting saya. Jadi memang di aspek Indonesia, kita sama-sama keluarga besar aspek Indonesia mengedepankan sosial dialog. Kan kita berkomitmen untuk sosial dialog untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. Nah tadi image buruk serikat pekerja itu harus diluruskan di publik. Makanya kenapa saya mendirikan Bipartidis itu tuh untuk menunjukkan kepada publik, menginformasikan kepada publik bahwa banyak loh perusahaan-perusahaan yang punya serikat pekerja itu hubungannya harmonis, produktivitasnya tinggi, keuntungan perusahaannya juga bagus gitu. Jadi jangan kemudian alergi dengan namanya serikat pekerja. Terbukti hari ini serikat pekerja justru bisa memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja yang bukan serikat pekerja juga bisa mendapatkan hak-haknya karena sudah ada perjanjian kerja bersama, karena hanya serikat pekerja yang bisa membuat perjanjian kerja bersama dengan manajemen perusahaan. Itu hak berunding yang serikat pekerja miliki, dan itu sudah dilindungi oleh undang-undang kita, dan itu harus menjadi concern kita bersama. Terima kasih Bro Karmani, Bro Rebo, Bro Jakwan atas diskusinya, obrolannya, dan mudah-mudahan bisa mencerahkan publik informasinya dan bisa menginspirasi juga buat pekerja-pekerja yang belum berserikat untuk mau berserikat. Buat pekerja-pekerja dan manajemen yang sudah punya ada serikat untuk mau terbuka, untuk mau saling menghargai, respect each other gitu kan. Untuk kemudian membuat perundingan kerja bersama, perjanjian kerja bersama, dan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerjanya, seluruh manajemen, dan produktivitas juga akan naik. Buat yang terdampak juga semuanya. Baik, terima kasih sekali lagi dan salam sukses. Mudah-mudahan teman-teman yang mengambil pesangon bisa bijaksana dalam mengelola dananya, kemudian sukses di tempat baru, di pintu rezeki yang baru. Selalu kita semua selalu diberikan kesehatan. Mungkin itu sebagai penutup. Terima kasih buat seluruh teman-teman yang menyaksikan bukan live cuma ngobrol hari ini, dan semoga bermanfaat. Saya kita ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.